betul-betul sadis korupsi di era sekarang ini oleh elit di negeri yang rakyatnya sendiri masih sulit dalam mencari makan, hidup di kolong jembatan, pendidikan tidak semua terjangkau, dosen-dosen, guru-guru, hingga tenaga kesehatan gajinya sampai tidak layak. Busung lapar masih terus terjadi. Uang rakyat dikorupsi hingga ratusan triliun rupiah. Di mana perasaan kalian di saat kami menyerukan nama kalian memohon keadilan? Sebenarnya banyak sekali bentuk-bentuk korupsi di dunia ini, dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal yang besar. Sebenarnya korupsi itu mungkin sudah dibiasakan dari kita kecil, dari yang berbohong tentang uang kepada orang tua sampai mengambil uangnya tanpa seizinnya. Walaupun ada beberapa dari orang tua yang mungkin tidak memarahi anaknya, tapi itulah sebenarnya hal kecil yang tanpa kita sadari dapat mengajarkan mereka tentang korupsi. Banyak sekali bentuk korupsi di kehidupan kita sehari-hari ini, mulai dari rumah, sekolah, dan di tempat-tempat lainnya. Kini, sebenarnya kita hanya bisa berharap kepada generasi muda yang sekarang. Berharap suatu saat nanti mereka dapat merubah sistem pemerintahan yang bijak tentang korupsi ini. Rakyat sudah muak melihat mereka yang merajalela mengambil hak rakyat. Di mana hati nurani kalian? Di mana rasa kemanusiaan kalian? Cukup. Tidakkah kalian takut kepada Tuhan? Lihatlah Indonesia ini yang begitu indah, luas, dan penuh adat dan budaya, tapi tertutupi oleh banyaknya beritamu tentang korupsi ini. Cukup, kami butuh generasi yang cerdas dan pastinya punya hati nurani. Mungkin kamu pernah diberi tugas merawat barang atau benda milik bersama. Misalnya, kebetulan kamu menjabat sebagai sekretaris kelas dan bertugas membawa alat-alat tulis kelas. Tapi ternyata kamu malah memakai alat-alat tersebut buat kepentingan pribadi. Bahkan sesepele dan semurah apapun ballpoint atau spidol, kalau kamu pakai diam-diam tanpa izin yang lain, udah bisa dikatakan korupsi loh. Karena biar gimana pun, apa yang kamu lakukan itu tetap saja mengurangi nilai barang yang dimaksud. Padahal kan itu milik kelas. Apa arti kebebasan jika masih dibatasi? Apa arti keadilan jika para koruptor masih ada? Apa arti demokrasi jika masih hanya memihak? Bangsa ini lahir bukan dari tangan-tangan oportunis, bukan juga dari tangan-tangan yang haus kekuasaan. Tapi bangsa ini lahir karena satu tujuan, yaitu kebebasan. Inilah kebiasaan kecil yang disebut juga sebagai korupsi, yaitu menyepelekan uang kembalian. Kamu pernah diminta orang tua atau siapapun untuk membelikan sesuatu di toko. Mereka lalu memberikan sejumlah uang yang nominalnya besar. Ketika belanja, ternyata ada uang kembaliannya. Tak jarang kamu tidak mengembalikan uang kembalian tersebut karena beranggapan bahwa itu bagian dari upah kamu, atau menganggap mereka adalah orang tua atau saudaramu, jadi tidak perlu dikembalikan, atau juga karena nominal uang kembaliannya kecil, jadi tidak perlu dikembalikan. Percayalah, sekecil apapun nominal uangnya, tapi kalau diambil itu bisa dikategorikan sebagai penggelapan. Indonesiaku menangis, bahkan tercabik-cabik dengan hebatnya penguasaan sang korupsi. Tak peduli rakyat yang menangis, kesejahteraan jadi angan-angan, keadilan hanyalah khayalan. Kemerdekaan telah terjajah, yang tinggal hanya kebodohan.
Indonesiaku, Indonesia kita bersama. Jangan hanya tinggal diam, kawan. Mari kita bersatu ambil peran sebagai pemuda untuk perubahan.